Kembali di Newsroom, pemirsa Kapus Pen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses hukum terhadap oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras terus berlanjut. Saat ini, keempat prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus, aktivis Kontras, dalam proses penyidikan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat 12 Maret 2026 yang lalu. Lebih lanjut, Maijen Aulia menyatakan TNI menjamin transparansi dalam pengungkapan kasus ini. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak hormat. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini telah dilaksanakan rapat bersama antara Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, bersama Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan Kasum TNI, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Membahas tentang revitalisasi internal TNI. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara, yang mana ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Presiden RI Prabowo Subianto menjawab part 2 pada tanggal 23 Maret 2026. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit. Sebuah minibus dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan terguling di eksit tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung sopir minibus selamat. CCTV ini merekam detik-detik minibus terguling di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terguling, minibus terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Saat menikung di jalur arteri, minibus berisi 5 orang penumpang ini hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dengan keras. Akibat benturan keras, mobil terguling di tengah jalan. Beruntung saat kejadian kondisi jalan tengah lenggang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun satu orang pedagang asongan nyaris jadi korban. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan perang di Iran telah meluas menjadi krisis global. Ia mendesak agar kekerasan oleh Israel segera dihentikan demi menjaga perdamaian regional dan kemanusiaan. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum. Hotel Indonesia. Kejadian bermula ketika sebuah mobil listrik melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di bundaran Hotel Indonesia, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Kira-kira jam 4 kurang terjadi laka lantas, mobil menerobos dan masuk ke kolam. Dan untuk korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobil apa bang? Mobil listrik bang. Ada penumpangnya bang? Penumpangnya nggak ada bang. Berarti hanya supirnya sendiri bang? Sendiri bang. Selanjutnya mobil listrik dan pengemudinya dibawa ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Tel Aviv mulai putus asa akibat gelombang serangan bertubi-tubi Iran selama hampir sebulan yang sebabkan kerusakan cukup parah di Tel Aviv. Ay, maayos kasi mag-start tayo today. Imbas Perang Timur Tengah, Filipina negara pertama yang tetapkan darurat energi nasional. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami miliki informasi serangan rudal Iran menghantam kota Nebrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian itu. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Ado melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Alborz di Provinsi Qazvin, Iran, yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Islam Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat yang menargetkan kawasan industri strategis Alborz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban ataupun korban jiwa. Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini menyebabkan tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar hebat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa. Sementara pemerintah Kuwait masih belum mengetahui negara mana yang bertanggung jawab atas serangan ini. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat Amerika mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran.
Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari yang lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Pemirsa, rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים ומצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Pemirsa, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret yang lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret yang lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, konflik Amerika, Israel, dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting up. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out.
Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik. Meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tak ayal, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional sekaligus menjadi negara pertama yang menetapkan status darurat energi. Perang Israel Amerika Serikat melawan Iran membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Keamanan energi Filipina semakin kritis, bahkan kondisi membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini memaksa Presiden Filipina Marcos Ferdinand Jr. menetapkan darurat energi selama 1 tahun. Selain itu, untuk menanggulangi darurat energi ini, pemerintah Filipina juga menyiapkan subsidi untuk BBM bagi sopir transportasi umum. Program ini bertujuan meringankan beban keuangan di sektor transportasi yang terdampak kenaikan harga minyak global. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. So, making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tulungan niyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Sementara itu, pemirsa, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrian panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong, sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrean panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan perang di Iran telah meluas menjadi krisis global. Ia mendesak agar kekerasan oleh Israel segera dihentikan demi menjaga perdamaian regional dan kemanusiaan. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum. Hotel Indonesia. Kejadian bermula ketika sebuah mobil listrik melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di bundaran Hotel Indonesia, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Kira-kira jam 4 kurang terjadi laka lantas, mobil menerobos dan masuk ke kolam. Dan untuk korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobil apa bang? Mobil listrik bang. Ada penumpangnya bang? Penumpangnya nggak ada bang. Berarti hanya supirnya sendiri bang? Sendiri bang. Selanjutnya mobil listrik dan pengemudinya dibawa ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Tel Aviv mulai putus asa akibat gelombang serangan bertubi-tubi Iran selama hampir sebulan yang sebabkan kerusakan cukup parah di Tel Aviv. Ay maayos kasi mag-start tayo today. Imbas Perang Timur Tengah, Filipina negara pertama yang tetapkan darurat energi nasional. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami miliki informasi serangan rudal Iran menghantam kota Nebrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian itu. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Ado melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara telur.
Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Alborz di Provinsi Qazvin, Iran yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Islam Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat yang menargetkan kawasan industri strategis Alborz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban ataupun korban jiwa. Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini menyebabkan tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar hebat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa. Sementara pemerintah Kuwait masih belum mengetahui negara mana yang bertanggung jawab atas serangan ini. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat Amerika mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari yang lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Pemirsa, rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Pemirsa, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret yang lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani.
Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret yang lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, konflik Amerika, Israel, dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. That'll be opened very soon if this works. And who's in control of it? Well, Iran's going to be able to control the flow of oil? He jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting up. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik. Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini menyebabkan tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar hebat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa. Sementara pemerintah Kuwait masih belum mengetahui negara mana yang bertanggung jawab atas serangan ini. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat Amerika mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari yang lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Pemirsa, rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan.
Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. אני מיואשת. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים המצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Pemirsa, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret yang lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret yang lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, konflik Amerika, Israel, dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. That'll be opened very soon if this works. And who's in control of it? Well, wants to be able to control the flow of oil? The jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting up. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik.
Meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tak ayal, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional sekaligus menjadi negara pertama yang menetapkan status darurat energi. Perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Keamanan energi Filipina semakin kritis, bahkan kondisi membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini memaksa Presiden Filipina Marcos Ferdinand Jr. menetapkan darurat energi selama 1 tahun. Selain itu, untuk menanggulangi darurat energi ini, pemerintah Filipina juga menyiapkan subsidi untuk BBM bagi sopir transportasi umum. Program ini bertujuan meringankan beban keuangan di sektor transportasi yang terdampak kenaikan harga minyak global. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. So, making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tulungan niyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Sementara itu, pemirsa, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrian panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong, sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrean panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan perang di Iran telah meluas menjadi krisis global. Ia mendesak agar kekerasan oleh Israel segera dihentikan demi menjaga perdamaian regional dan kemanusiaan. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum
Hotel Indonesia. Kejadian bermula ketika sebuah mobil listrik melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di bundaran Hotel Indonesia, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Kira-kira jam 4 kurang terjadi laka lantas, mobil menerobos dan masuk ke kolam. Dan untuk korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobil apa bang? Mobil listrik bang. Ada penumpangnya bang? Penumpangnya nggak ada bang. Berarti hanya supirnya sendiri bang? Sendiri bang. Selanjutnya mobil listrik dan pengemudinya dibawa ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Tel Aviv mulai putus asa akibat gelombang serangan bertubi-tubi Iran selama hampir sebulan yang sebabkan kerusakan cukup parah di Tel Aviv. Ay, maayos kasi mag-start tayo today. Imbas Perang Timur Tengah, Filipina negara pertama yang tetapkan darurat energi nasional. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami miliki informasi serangan rudal Iran menghantam kota Naibrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian itu. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Ado melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Alborz di Provinsi Qazvin, Iran, yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Islam Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat yang menargetkan kawasan industri strategis Alborz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban ataupun korban jiwa.
Amerika Serikat mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Amerika Donald Trump klaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir miliknya. Wow. 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 Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Sementara itu, juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, menyindir keras pernyataan Presiden Amerika Donald Trump tentang kemungkinan negosiasi. Ebrahim menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان 2 جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی‌گردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump mengklaim sepihak bahwa Amerika telah memenangkan perang di Iran. Hal ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika pada hari Selasa. President Trump, on a human level, how hopeful are you that this peace deal will work out? Like as a human, on a human level, not as the President of the United States. How hopeful are you that this peace deal will work out with Iran? You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say, it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. We killed their Navy in, would you say 3 days, Pete? Gone. In fact, I was a little upset with Pete. I said, why didn't you save the ships? We could have used them, right? He said, it's more fun shooting them down. But the Navy was wiped out in a very rapid order. Pretty impressive for you guys, you champion wrestlers, right? When you hear this stuff. But if you read the news, you don't hear this. You read like, oh, they're doing wonderfully.
They're doing terribly. They're wiped out military. Pemirsa, sejumlah media internasional menyebut Iran menetapkan standar tinggi jika Amerika Serikat ingin mengakhiri perang. Iran mengajukan sejumlah syarat, di antaranya Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika di Teluk. Kemudian Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz. Iran juga minta jaminan permusuhan tidak akan berlanjut. Israel harus mengakhiri serangan ke milisi Hizbullah di Lebanon, pencabutan semua sanksi terhadap Iran, mempertahankan program nuklir tanpa negosiasi pembatasan. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk mengakhiri perang. 4 poin penting diantaranya: Amerika minta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Amerika minta Iran membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Kemudian Amerika juga meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Amerika juga meminta Iran menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan Hamas. Melalui perantara Pakistan, Amerika dan Iran dikabarkan sepakat untuk bernegosiasi. Keduanya sama-sama mengajukan syarat. Apakah memungkinkan dipenuhi atau justru bisa menuju jalan buntu? Untuk membahas lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Selamat malam. Baik, alhamdulillah sehat. Baik, Prof. Bagaimana Anda melihat proposal kesepakatan yang diajukan melalui Pakistan ini, Prof? Apakah ada titik terang untuk jalan damai di sana? Iya, yang pasti call-nya masing-masing akan tinggi ya, baik Amerika Serikat maupun Iran. Tadi kita sudah lihat apa yang dikendaki. Misalnya saja terkait dengan Selat Hormuz, Iran menghendaki bahwa dia memiliki kendali, sementara kalau Amerika Serikat, ya mungkin Trump mengatakan kemarin itu, harus kami Amerika Serikat dan Ayatollah yang bisa mengendalikan Selat Hormuz. Jadi bersama-sama begitu. Dan kemudian juga Iran minta adanya pengembalian dari kerugian yang sudah diderita akibat perang yang dimulai oleh Israel dan Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat mungkin tidak mau mengembalikan kompensasi, ya, memberikan kompensasi terhadap perang yang dilakukan. Nah, biasanya dalam suatu negosiasi memang awalnya itu masing-masing akan punya call yang sangat tinggi. Nah, tinggal sekarang Pakistan yang menjadi mediator itu apakah nanti bisa menurunkan keinginan dari masing-masing pihak. Jadi mungkin dari pihak Pakistan bertanya sama pihak Amerika, how low can you go? Seberapa rendah kamu bisa turun nih, sampai seberapa rendah? Sementara dari pihak Iran juga akan ditanya seperti itu, sehingga sampai pada satu titik yang namanya kesepakatan. Nah, tapi kalau misalnya kesepakatan ini ternyata tidak ada titik temunya, ya berarti ya perang akan berlanjut, tidak bisa kemudian dihentikan seperti itu. Oke, yang menarik bagaimana kemudian mengapa Israel ini tidak dilibatkan dalam dialog ini? Ya, yang jelas Iran sih tidak mau dan tidak akan menganggap bahwa Israel itu dalam proses perundingan ini. Ya, karena memang Iran mungkin saja bisa berunding dengan Amerika Serikat, tapi dia akan meneruskan serangan ke Israel. Mungkin, ya. Apalagi kalau misalnya tadi dari pemerintah Amerika minta agar Iran tidak lagi membiayai kelompok-kelompok yang selama ini menyerang Israel, ya mungkin Iran tidak mau, ya, dan dia ingin bahwa selama Israel
masih menduduki Palestina, maka ya dia akan terus membantu Hamas, Hezbollah, dan kemudian Houthi untuk melakukan serangan ke Israel. Nah, ini memang dilematis juga ya, karena dari Iran tentu tidak mau misalnya Israel punya senjata nuklir, tapi Iran tidak memiliki senjata nuklir. Pertanyaannya kan, apa dasar dari Israel memiliki senjata nuklir tersebut? Karena ada perjanjian internasional namanya Non-Proliferation Treaty, itu hanya ada 5 negara yang boleh memiliki senjata nuklir, yaitu yang anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, selebihnya sebenarnya tidak boleh, ilegal. Nah, Israel dia punya. Nah, dasarnya apa? Sementara Amerika Serikat minta supaya Iran tidak memiliki senjata nuklir, walaupun dalam negosiasi sebelum terjadinya perang, Iran sudah mengatakan, oke, saya tidak akan mempunyai senjata nuklir dan tidak mau melakukan pengayaan uranium. Ya, tapi yang diminta adalah nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Ya, harusnya kan boleh untuk pembangkit listrik mungkin dan lain sebagainya, karena ada kebutuhan untuk itu. Nah, ini yang terus kemudian mungkin sekarang ini Iran akan mengatakan, oke, saya nggak boleh punya senjata nuklir, ya, meskipun Israel akan punya senjata nuklir, tapi saya mau punya nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Dan itu banyak negara sudah melakukan ya, seperti Jepang dan sebagainya. Tuntutan kedua negara ini kan sangat bertentangan, artinya paradoks. Sejauh mana Pakistan bisa memainkan perannya sebagai mediator, Prof? Ya, ini yang saya dengar, Pakistan katanya ada seorang jenderal yang cukup tinggi yang mengontak Presiden Trump, berbicara sudah panjang, beberapa jam lah untuk mengkonkretkan apa yang diminta oleh Amerika Serikat. Sementara dari pihak Pakistan yang berkomunikasi dengan Iran itu adalah Perdana Menterinya, dan juga sudah berbicara, meskipun tadi kita dengar bahwa dari juru bicara dari militer Iran mengatakan bahwa tidak akan ada negosiasi. Jadi memang seringkali seperti ini, jadi apa yang muncul di depan kamera akan berbeda dengan apa yang terjadi di belakang kamera, begitu ya. Nah, ini tetap akan ada perundingan, ya kita semua dunia berharap bahwa ini akan segera selesai. Dan Amerika Serikat kan sudah mengatakan bahwa dia memenangkan perang ini, meskipun dalam kenyataannya tidak seperti itu. Sebagaimana yang disebut oleh Trump, ada 2 media massa di Amerika Serikat, dan itu dianggap sebagai memberitakan berita palsu, fake news, gitu ya. Nah, padahal mungkin kenyataannya memang Amerika Serikat, misalnya kapal induknya USS Gerald Ford itu harus sudah mundur karena ada kerusakan dan lain sebagainya, dan mungkin rudal-rudal Amerika Serikat yang ada di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat sudah mulai menipis, dan kemudian juga dari Israel juga menipis. Nah, kita tidak tahu bagaimana kondisi di Iran ya, dengan drone dan rudal-rudalnya, apakah juga menipis atau mereka masih mempunyai berbagai senjata itu, sehingga dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak akan ada kata negosiasi terkait dengan masalah perang yang terjadi ini. Jadi Trump tentu ingin bahwa dia tidak akan menjadi bulan-bulanan oleh rakyatnya sendiri yang sekarang merasakan akibat dari perang yang lama itu. Misalnya harga bensin yang meningkat drastis begitu ya, lalu kemudian mempertanyakan apa sih tujuan dari Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran dan seterusnya. Baik, dampak itu juga dirasakan tidak hanya oleh Amerika, namun seluruh dunia begitu ya. Terima kasih, Prof. Kita lihat nanti perkembangan dari negosiasi ini seperti apa. Mudah-mudahan eskalasi antara Iran, Amerika, dan Israel segera berkurang. Terima kasih, Prof. Hik, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Prof. Sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Dipersembahkan oleh Pemirsa, seiring berakhirnya rekayasa lalu lintas one way nasional, volume lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lengang.
Hari terakhir diberlakukan sistem one way nasional. Pada pukul 11 siang tadi, PT Jasa Marga memproyeksikan sekitar 120.000 kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Sebagai pengganti sistem satu arah nasional atau one way nasional, rekayasa lalu lintas diganti dengan sistem satu arah sepenggal yang dimulai dari kilometer 236 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara dari kilometer 70 hingga 55 tol Jakarta Cikampek sudah diberlakukan rekayasa arus lalu lintas kontraflow secara situasional. Hingga sore tadi, sudah lebih dari 4.000 kendaraan per jam melewati gerbang tol Cikatama. Sementara itu, lalu lintas di jalur Gentong terpantau ramai lancar. Sejak siang hingga petang ini tidak ada antrean kendaraan pemudik seperti hari sebelumnya. Petugas kepolisian juga belum menerapkan one way dari arah Bandung atau sebaliknya. Selain itu, volume kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Garut dan Bandung juga sebaliknya terpantau ramai lancar. Lantas seperti apa lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama dan Gentong? Pemirsa, sudah ada rekan kami Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Indra Setiabudi di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Nata terlebih dahulu. Seperti apa arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Berbeda dengan kemarin, jika kita bandingkan dengan kemarin, ini sempat terjadi lonjakan kendaraan yang begitu signifikan. Namun untuk saat ini terpantau sudah mulai melandai. Kemudian dapat kami sampaikan juga berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga, untuk data pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tercatat sekitar 40.000 kendaraan. Ini berbeda sekali dengan kemarin, yang mana di waktu yang sama pada pukul 18.30 ini sudah menembus angka di 60.000 kendaraan. Pada puncaknya pada pukul 9 ini sudah lebih dari 80.000 kendaraan. Tentunya sudah ada pengurangan kurang lebih setengahnya dari kemarin. Bahkan juga untuk kecepatan rata-rata di sini sekitar 60 km per jam dengan jarak rata-rata kendaraan satu dengan kendaraan lainnya yakni 10 sampai dengan 15 meter. Dan juga bisa Anda saksikan di drone yang kami tampilkan secara langsung seperti ini. Bisa Anda saksikan tidak ada perubahan kendaraan, dan juga tadi pukul 18.30 sudah diberlakukan juga sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow sudah dihilangkan seperti itu dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 55 tol Jakarta Cikampek. Jadi untuk saat ini sudah kembali normal dua arah, baik itu dari arah Jakarta maupun dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga, hal ini juga mengikuti dari yang sekitar pukul 11 untuk sistem rekayasa lalu lintas terkait dengan one way nasional sudah diberhentikan pada pukul 11, kemudian juga dilanjutkan dengan sistem one way sepenggal yang dimulai dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70. Kemudian ada pun beberapa titik lokasi yang memang sampai saat ini masih harus tetap diwaspadai, antara lain adalah seperti gerbang tol, yang mana gerbang tol sendiri ini merupakan titik krusial adanya antrian-antrian kendaraan. Kemudian juga ini banyaknya kendaraan-kendaraan yang melakukan transaksi ataupun top up isi ulang e-tol, karena kehabisan e-tol tentunya ini sangat mengganggu sekali, butuh memakan waktu bahkan bisa mencapai 2 menit jika normalnya hanya sekitar 10 detik saja. Kemudian juga rest area, namun untuk saat ini tadi kami pantau juga tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi di sekitaran sini, dan juga tidak ada informasi bahwa telah terjadi penumpukan kendaraan di rest area yang biasanya kerap terjadi menjelang buka puasa ataupun maksud kami menjelang maghrib. Kemudian jika memang Anda ingin melakukan istirahat, tentunya Anda bisa maksimalkan istirahat Anda dengan durasi maksimal 30 menit untuk bergantian dengan kendaraan lainnya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di rest area sehingga overload, dan juga masyarakat menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat karena tentunya akan mengganggu dari arus lalu lintas. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026 akan diberlakukan diskon tarif tol sebesar 46% yang bisa Anda manfaatkan sebelum nantinya akan terjadi puncaknya pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 di gelombang kedua. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Davi. Baik, sudah mulai lengang ya arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Kita beralih ke Lingkar Gentong. Indra, apakah kepadatan masih terjadi di Lingkar Gentong? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Terkait kepadatan ini sudah tidak ada Davi dan juga pemirsa.
para masyarakat atau para mudik juga masih bisa melaju dengan kecepatan yang cukup maksimal, sehingga memang tidak ada kepadatan maupun juga kemacetan berarti dari pagi hingga malam hari ini. Mengingat memang untuk terkait puncak arus balik 2026 telah terjadi pada kemarin di 24 Maret 2026, ini sampai dini hari tadi, Davi, yang mana memang sampai mengular 20 km, Davi, sehingga memang untuk kepolisian juga mengerahkan beberapa skema one way dari Simpang Sukamantri hingga Gentong Atas. Ini memang Gentong Atas ini adalah titik utamanya yang ini tanjakan cukup ekstrim, sehingga memang untuk menyebabkan antrian cukup signifikan, sehingga memang ini akan dilakukan one way dan untuk guna memperlancar perjalanan para pemudik menuju kota-kota tujuan maupun juga menuju Jakarta untuk pulang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk sementara itu meskipun ramai lancar, pihak kepolisian juga tetap menghimbau bagi masyarakat untuk tetap berwaspada dan berhati-hati dan tetap jaga kondisi maupun juga konsentrasi, dikarenakan memang untuk jalur lingkar Gentong ini jalur sangat berkelok-kelok, Davi, dan juga tanjakan ekstrim yang perlu diperhatikan dan perlu diatensi bagi para pemudik yang akan melakukan pulang pada malam hari ini, dan juga cuaca yang kadang-kadang tidak menentu, kadang hujan, sehingga memang untuk jadi kontur jalan ini cukup licin dan ini perlu diperhatikan. Dan juga kepolisian juga menghimbau bagi masyarakat bahwa tidak boleh selama arus balik ini akan ada gelombang kedua di tanggal 29 Maret, tepat di minggu esok. Davi dan juga pemirsa, ini juga dihimbau bagi masyarakat untuk tidak berhenti di bahu jalan guna untuk tidak menyebabkan kemacetan yang cukup signifikan dalam proses perjalanan menuju Bandung dan Jakarta dan sekitarnya. Demikian, Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya ada Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat malam rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini menyebabkan tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar hebat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa. Sementara pemerintah Kuwait masih belum mengetahui negara mana yang bertanggung jawab atas serangan ini. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat Amerika mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari yang lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Pemirsa, rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים ומצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט,
ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Pemirsa, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret yang lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret yang lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, konflik Amerika, Israel, dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting up. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik. Meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tak ayal, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional sekaligus menjadi negara pertama yang menetapkan status darurat energi. Perang Israel Amerika Serikat melawan Iran membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Keamanan energi Filipina semakin kritis, bahkan kondisi membahayakan.
Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini memaksa Presiden Filipina Marcos Ferdinand Jr. menetapkan darurat energi selama 1 tahun. Selain itu, untuk menanggulangi darurat energi ini, pemerintah Filipina juga menyiapkan subsidi untuk BBM bagi sopir transportasi umum. Program ini bertujuan meringankan beban keuangan di sektor transportasi yang terdampak kenaikan harga minyak global. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. So making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Sementara itu, pemirsa, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrian panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong, sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrean panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan perang di Iran telah meluas menjadi krisis global. Ia mendesak agar kekerasan oleh Israel segera dihentikan demi menjaga perdamaian regional dan kemanusiaan. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum. Hotel Indonesia. Kejadian bermula ketika sebuah mobil listrik melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di bundaran Hotel Indonesia, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Kira-kira jam 4 kurang terjadi laka lantas, mobil menerobos dan masuk ke kolam. Dan untuk korban sudah berhasil kita selamatkan
dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobil apa bang? Mobil listrik bang. Ada penumpangnya bang? Penumpangnya nggak ada bang. Berarti hanya supirnya sendiri bang? Sendiri bang. Selanjutnya, mobil listrik dan pengemudinya dibawa ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Tel Aviv mulai putus asa akibat gelombang serangan bertubi-tubi Iran selama hampir sebulan yang sebabkan kerusakan cukup parah di Tel Aviv. Ay, maayos kasi mag-start tayo today. Imbas Perang Timur Tengah, Filipina negara pertama yang tetapkan darurat energi nasional. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami miliki informasi serangan rudal Iran menghantam kota Naibrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian itu. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Ado melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Alborz di Provinsi Qazvin, Iran, yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Islam Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat yang menargetkan kawasan industri strategis Alborz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah,